Assalamualaikum sahabat. Hari ini saya mengundang satu tamu penting lagi untuk datang ke studio. Tamu-tamu yang datang ke sini diharapkan memberikan kontribusi besar terhadap masyarakat Indonesia. Saya bersama Rektor IPB, Profesor Dr. Arif Satria. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Minal aidin wal faizin. Taqabbalallah minna minkum. Sehat. Alhamdulillah. Dengan beliau saya akan berbicara banyak tentang atau berdiskusi banyak tentang sektor pertanian dan perikanan, juga pangan. Ya, negara kita ini besar sekali, terlalu besar dengan resources juga luar biasa besar. Tapi seberapa besar resources yang besar itu memberikan kontribusi terhadap Indonesia, terhadap perekonomian Indonesia, terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Prof. Arif, sekarang ini dalam pandangan Prof. Arif, persoalan-persoalan apa saja yang ada yang penting di sektor pertanian, perikanan, ya terutama pangan? Ya, saya kira hal yang terpenting saat ini adalah yang urgent menurut saya itu adalah desain yang harus kita rumuskan tentang ekonomi Indonesia pasca new normal. Ya. Ini kan kita baru COVID. Ya. 22 tahun kita kontraksi. Ya. Dan pada saat kontraksi ini ternyata kan sektor pertanian atau sektor agromaritim selalu tumbuh positif. Jadi mendesain perekonomian Indonesia pasca COVID. Pasca COVID itu penting karena apa? Karena disinilah saya bicara pertanian masuk dari masalah COVID ini. Oke. Karena pada saat COVID, pada setiap krisis apapun, pada saat krisis moneter tahun 97, krisis finansial global 2009, kemudian krisis karena pandemi COVID 2020-2021, tentu sektor yang bertahan ya sektor pertanian, yang survive ya. Ya. Ada sektor kesehatan pasti survive lah. Tapi sektor pertanian itu sektor yang konsisten selalu tumbuh positif. Artinya yang menyelamatkan ekonomi Indonesia di saat krisis adalah pertanian. Nah, oleh karena itu memang tidak ada cara lain. Pertama, selama ini tenaga kerja kita masih dominan. Kedua, sektor mayoritas PDRB ya, provinsi-provinsi itu masih didominasi pertanian. Dan yang ketiga adalah bahwa sektor ini memang sektor tahan banting. Sektor tahan banting, penyelamat krisis. Dan pada saat yang sama, kita tahu negara-negara di dunia juga sedang berpikir untuk menahan stok pangan. Jadi sektor pertanian ini adalah sektor yang tahan banting. Tahan banting. Wow. Sektor pertanian adalah sektor tahan banting dan masyarakat pedesaan, masyarakat desa adalah masyarakat yang tahan banting. Ya. Wow. Gila. Jadi satu sektor pertanian, dua masyarakatnya tahan banting inilah yang kita harus apresiasi. Mereka punya jasa besar untuk menyelamatkan ekonomi nasional di saat krisis. Nah, tapi sektor ini adalah sektor yang seringkali diingat pada saat krisis. Pada kondisi normal, seringkali dilupakan. Oleh karena itu, jasa masyarakat desa tentang bahwa ketahanan ekonomi kita diperkuat oleh ekonomi pedesaan dan ekonomi pertanian ini harus ditambah dengan fakta bahwa negara-negara lain juga sekarang sedang menahan stok pangannya, maka tidak ada cara lain selain kita ini kemandirian pangan itu harus menjadi komitmen politik yang benar-benar dieksekusi. Tadi desain ekonomi pasca COVID atau pada saat new normal itu seperti apa kira? Desainnya kami merumuskan di IPB bahwa pertama sektor agromaritim harus menjadi fokus pembangunan. Kemudian dua, desa menjadi lokus pembangunan. Karena begitu agromaritim ini menjadi sektor yang akan didorong karena punya jasa yang besar pada saat krisis, kemudian pada saat yang sama dia memang sumber pangan, sumber energi, sumber kesehatan, sumber bahan material, dan fakta juga di setiap provinsi PDRB itu masih dominasi oleh sektor pertanian. Maka ketika kita mendorong sektor pertanian, sektor agromaritim, mau tidak mau, akhirnya desa menjadi kekuatan. Nah, ketika desa menjadi kekuatan ini, maka ciri yang ketiga adalah ekonomi digital. Karena pada saat krisis sekarang ini, kita bersyukur karena didahului dengan revolusi industri 4.0, di mana digitalisasi ada di mana-mana. Nah, sehingga ekonomi digital akan menjadi penciri. Kemudian yang keempat,
green economy, ekonomi hijau. Karena orang sekarang sudah mulai pro lingkungan. Orang mulai cinta lingkungan. Kemudian yang kelima, ekonomi moral, gift economy. Nah, pada saat krisis COVID ini, coba yang menyelamatkan pandemi COVID itu siapa sih? Masyarakat, karena masyarakat punya social capital. Masyarakat punya jiwa tolong-menolong, punya jiwa gotong royong. Kita sebut sebagai gift economy. Ini yang dalam literatur ekonomi baru muncul sekarang. Kemarin pada saat COVID memang di beberapa daerah, beberapa tempat masyarakat. Jadi ada satu rumah yang penghuninya kena COVID, ditulis kena COVID, masyarakat bawa. Nyambung semua itu. Jadi pada saat COVID, memberi adalah investasi. Dulu kan memberi adalah cost. Iya kan? Iya. Sekarang memberi adalah sesuatu yang penting untuk membangkitkan semuanya itu, dan saya mengapresiasi Radar Bogor buka outlet untuk menampung UKM-UKM. Itu kan sebenarnya kan karena bukan karena hitung-hitungan bisnis, saya yakin. Iya. Teman-teman Radar Bogor bukan karena hitung-hitungan bisnis, tapi hitung-hitungan hati. Kan gitu. Betul. Ratusan mereka datang. Kepedulian dan sebagainya. Itulah yang mendorong gift economy. Itu akan menjadi ciri ke depan. Itu yang memang membedakan kita dengan ekonomi-ekonomi neolib yang ada di negara lain. Yang ada di Asia, khususnya Indonesia, ini adalah gift economy. Salah satunya karena motif agama, bisa karena amal, atau motif kemanusiaan dan motif-motif yang lain. Nah, kemudian konsumen sekarang juga kita tahu perilakunya sudah perilaku yang perilaku orientasi pada green dan sehat, healthy food, kan? Minuman semua yang sehat. Karena apa? Karena dia sudah sadar ketika pandemi COVID betapa kesehatan menjadi penting, sehingga makanan serba herbal. Sekarang kan makan sekarang aspek gizi, aspek menjaga fisik menjadi penting. Nah, yang terakhir ciri adalah bahwa inovasi akan menjadi salah satu faktor penting. Nah, oleh karena itu membangun pertanian secara digital, membangun pertanian ramah lingkungan, digital untuk berdaya, kemudian untuk lebih ramah lingkungan untuk supaya lebih pro terhadap isu climate change, kemudian pertanian yang digital supaya lebih efisien, lebih akurat dan sebagainya, inovasi lebih berdaya saing, untuk bisa mensuplai kebutuhan konsumen yang sudah pro lingkungan, pro kesehatan dan sebagainya. Nah, sehingga sekarang itu adalah bagaimana kita memahami inovasi menjadi satu kekuatan dalam ekonomi. Karena gini, Pak, Global Innovation Index itu berkorelasi positif dengan GDP per kapita per tahun. Semakin tinggi skor Global Innovation Index, itu semakin tinggi GDP per kapita per tahun. Artinya kalau Indonesia ingin GDP per kapita per tahun, biasanya akan disupport oleh inovasi yang bagus. Jadi kalau kita sekarang masih GDP per kapita kita masih 4.000, berarti Global Innovation Index-nya kita masih belum masih tengah-tengah lah, masih belum terlalu rendah, gak tinggi. Tapi kalau sudah di atas 30.000, 40.000 hampir pasti Global Innovation Index masih bagus. Sehingga itu sudah menjadi kata kunci bahwa kemajuan sebuah bangsa, inovasi kata kunci. Tadi infrastruktur digital atau teknologi di sektor pertanian ini, terutama di pedesaan itu sudah seperti apa? Sejauh apa? Jadi sekarang ini gini, Pak, memang kita punya dilema, punya tantangan yang berbeda dengan negara maju. Negara maju itu petaninya itu kan, kalau kita bicara level petani 1.0 sampai 4.0, ya. Jadi petani-petani di Jepang itu, petani di Belanda, petani di Australia itu mungkin sebagian sudah 3.0. Sudah efisien, sudah tinggal tambah IoT, tambah AI, jadi 4.0 kan gitu. Nah, petani di Indonesia 3.0 banyak, 2.0 banyak, 1.0 juga banyak, mungkin 0.0 juga banyak. Nah, sehingga ini tantangan kita adalah kalau negara lain itu mengakselerasi pertanian, mentransformasi pertanian hanya naik satu tangga. Kita ini ada yang satu tangga, ada yang 2 tangga, ada yang 4 tangga, tapi bagaimana maju bersama-sama? Itu kan tidak ada teori pembangunan di dunia ini yang mampu memberikan resep bagaimana membangun secara bersama-sama itu. Siapa yang harus memberi peran di situ? Nah, disitulah. Satu, pertama kita harus mampu memetakan kondisi petani di Indonesia itu seperti apa. Berapa yang 3.0, berapa yang 2.0, berapa yang 1.0. Kemudian yang sudah 3.0, kebutuhannya apa? Kebutuhannya misalnya tinggal artificial intelligence, ya itulah yang kita dorong. Robotics. Nah, misalkan desa
itu juga tidak seragam. Ada desa yang memang buruh sudah langka. Ya. Oleh karena itu perlu segera otomatisasi. Perlu drone. Karena dengan drone itu 1 hektar itu hanya 10 menit untuk pupuk. Kalau dengan orang, wah itu berjam-jam. Ongkosnya hanya Rp150.000 sudah cepat, murah. Tapi kalau itu diterapkan dalam masyarakat desa yang masih padat karya, pengangguran. Nah, kalau tidak disiapkan skenario lain, nah gitu loh. Jadi memang ini kita harus milih-milih strategi pemilihan teknologi mekanisasi, teknologi otomatisasi, teknologi macam-macam ke setiap desa itu harus bijak dalam arti memperhatikan realitas yang ada. Jangan digeneralisasi. Kalau generalisasi bisa terjadilah pengangguran. Nah, oleh karena itu kan butuh pemikiran yang mendalam bahwa proses transformasi pertanian itu bisa dilakukan dengan cepat tapi tepat dan bijak. Ya sehingga orang-orang yang 1.0 kan harus kita gendong Pak naik tangganya. Kalau 3.0 biarkan aja market yang bekerja. Tapi kalau 1.0, 2.0 kita gendong. Nah, gendongnya dalam bentuk apa? Ya itulah, ada subsidi, ada bantuan teknologi, infrastruktur digital dibangun di desa itu. Tapi kalau petani-petani udah hebat-hebat, udah besar-besar, udah kaya-kaya, ya kan nggak perlu disupport, tinggal di encourage untuk tumbuh berkembang terus, kemudian untuk bermitra dengan yang bawah narik dan sebagainya. Nah, itulah sebenarnya konsep pembangunan pertanian yang inklusif. Nah, jadi konsep pembangunan yang inklusif, yang besar, ya, didorong, yang tengah yang besar didukung, yang tengah didorong, yang kecil dilindungi. Nah, itu kan. Nah, ini konsep pertanian inklusif ini harus didorong. Karena kalau enggak, itu terjadi ketimpangan lagi. Untuk menemukan level-level itu kan berarti harus ada pemetaan. Ada pemetaan, itulah. Dan kita di IPB sekarang kita sudah punya roadmap risetnya. Setelah roadmap riset, kerangka implementasi seperti apa? Sehingga pada awal saya jadi rektor, yang pertama kali saya bangun adalah konsep pertanian 4.0 itu seperti apa sih? Ya, konsep besarnya dulu. Nah, ketika konsep besarnya utuhnya kayak gini, butuh ekosistem apa? Kemudian di lapangan kalau akan diterapkan, tahapannya seperti apa? Nah, itu. Nah, sehingga sekarang saya banyak kerjasama dengan berbagai negara-negara di dunia, seperti dengan Belanda dan macam-macam, itu riset untuk itu. Bagaimana proses transformasinya secara bijak, teknologi yang cocok apa, ya. Jadi kita tidak bisa dalam konteks membangun pertanian itu mengabaikan keragaman. Itu pelaku. Butuh waktu yang banyak atau investasi yang besar? Sebenarnya gini Pak. Untuk percepatan ini, apa kita harus butuh waktu dulu, atau kita harus investasi? Butuh keseriusan. Oke. Jadi soal waktu, soal investasi itu bagi kita sebenarnya nggak terlalu masalah kalau kita benar-benar memang serius ingin membangun pertanian dalam arti inklusif tadi. Nah, jadi maksud saya keseriusan itu bukan hanya pemerintah ya, semua pihak. Jadi termasuk perguruan tinggi, risetnya harus fokus di sana, swasta juga harus bangun, kemudian juga civil society ya. Jadi memang yang dimaksud saya keseriusan semua pihak. Jadi sehingga IPB pun sekarang ya serius betul, saya ngurusin 4.0 di mana-mana itu, saya serius, saya ngomong di mana-mana saya supaya ini benar-benar diwujudkan. Karena apa? Begini Bang, COVID itu membuat, dan revolusi industri 4.0 membuat dunia ini di restart. Jadi pertanian kita itu sebenarnya dengan Australia, termasuk pertanian, khusus pertanian nih. Ya. Pertanian kita itu dengan Australia itu kan tertinggal jauh, dengan Jepang tertinggal jauh, dengan Belanda tertinggal jauh. Tapi begitu ada revolusi industri 4.0, ada COVID. Ya. Ketika revolusi industri 4.0, saya tahun 2018-2019 keliling dunia, saya cek di Cina, sampai sejauh mana pertanian di Cina majunya kayak apa untuk 4.0. Saya ke Australia, sampai di mana Australia canggihnya. Saya ke Jepang, saya ke Belanda, saya ke Taiwan, saya cek semua. Kira-kira tingkat kemajuan ekonomi pertaniannya itu, teknologinya untuk 4.0, mereka sedang belajar semua. Kecuali Israel. Nah, kalau Israel memang lebih advance dibanding kita akui bahwa Israel lebih cepat mengadopsi teknologi 4.0 dibandingkan dengan yang lain-lain. Saya ke Cina, saya tanya, pusat penelitian pertanian tercanggih di Cina di mana? Saya datangin. Saya datang ke sana, saya lihat ternyata kok masih belajar, masih uji, masih lab, masih macam-macam. Saya ke Jepang, masih uji. Artinya apa? Artinya sebenarnya kan
posisi dengan kita dengan mereka sama, sedang belajar. Mereka belum tahu pada waktu itu ya, belum tahu bagaimana menerapkan AI untuk pertanian, artificial intelligence, bagaimana menerapkan IoT untuk pertanian, bagaimana menerapkan blockchain untuk pertanian. Mereka tuh sedang belajar juga. Nah, artinya kalau kita ini sekarang startnya sama, oleh Tuhan dibuat start yang sama gara-gara perubahan disrupsi ini, maka siapa yang cepat berlari, siapa yang cepat belajar, itu akan bisa menang. Artinya sebenarnya sekarang momentum kita untuk berlari cepat, untuk bisa itu. Dan saya yakin itu mestinya bisa. Oke. Itu kan soal strategi. Ya. Jadi dan learning agility, kecepatan belajar terhadap hal-hal baru ini. Jadi begitu mereka belajar AI, kita belajar AI. Kan sama, posisinya sama-sama nggak tahu. Iya kan? Sama-sama nggak tahu. Kita ini bisa lebih survive kalau kita begitu cepat belajar, kemudian langsung bergerak, lari, dan sebagainya. Ini adalah salah satu hal besar yang perlu didesain. Perlu desain. Ya. Nah, sehingga kerangka transformasi pertanian di Indonesia itu perlu desain yang komprehensif. Makanya saya katakan perlu pertanian yang presisi dan inklusif. Presisi dalam arti ya teknologi sekarang gini, Mas. Kalau ada penyakit tanaman, ya. Kalau saya itu petani, ambil sampel, lapor ke penyuluh. Penyuluh bawa ke IPB, bawa ke mana, lab dan sebagainya, atau ke dinas, dianalisis. Penyakitnya apa ini? Butuh waktu berapa? 2 minggu. Baru tahu penyakitnya. Yeah. Loh sekarang kan dengan ini, oh penyakitnya ini macam-macam. Oh itu kan sudah. Artinya 4.0 itu memecahkan masalah dengan sangat cepat. Kemudian, katakanlah sawit, pupuk. Pupuk itu, kalau kurang, dari gambar ketahuan, dari satelit ketahuan. Warnanya merah, warna kuning. Nah, sebenarnya dalam satu area itu yang kuning merah itu nggak semuanya. Tapi selama ini karena kita nggak tahu, kita pupuk dengan merata semuanya. Jadi terjadi pemborosan. Nah, dengan teknologi 4.0 bisa hemat 30%. Padahal pupuk itu adalah komponen yang paling besar dalam industri perkebunan. Misalnya gitu. Jadi efisiensi banyak. Kemudian akurasi tinggi. Jadi sebenarnya sekarang itu diuntungkan. Dengan teknologi yang luar biasa ini diuntungkan. Nah, sehingga sebenarnya sekarang orang banyak menolak. Nggak mungkin petani-petani di desa langsung mengadopsi teknologi 4.0. Saya bilang petani yang 3.0 sudah nggak ada masalah, tidak lepas. Yang lain-lain kita fasilitasi. Misalnya gini, itulah pentingnya apa? Pentingnya sociopreneur. Karena tidak mungkin setiap rumah tangga petani punya drone sendiri. Drone harganya 300 juta. Kan nggak mungkin dia beli 300 juta. Untuk pupuk, untuk memantau kesehatan padi. Itulah fungsi pemerintah. Atau fungsi perguruan tinggi, atau fungsi lembaga-lembaga sosial, atau fungsi CSR untuk perusahaan-perusahaan, untuk di desa-desa itu, satu kawasan ada 1 drone atau 2 drone untuk membantu kapan panen, berapa produksinya, berapa prediksinya, macam-macam. Kan teknologi dengan itu bisa lebih akurat semua itu. Nah, oleh karena itu kita mendorong agar para sosiopreneur, orang kampus hadir di desa untuk menjadi fasilitator terhadap teknologi 4.0. Itu sudah keniscayaan. Nah, sekarang juga yang kedua adalah bagaimana meningkatkan kemampuan adaptasi para penyuluh terhadap teknologi 4.0 ini. Itu penting kan gitu. Supaya apa? Supaya memang yang penyuluh mendampingi petani, dan petani semakin aware terhadap teknologi baru karena penyuluhnya juga aware terhadap teknologi baru. Tadi tentang kemandirian pangan. Posisi Indonesia saat ini dalam hal kemandirian pangan itu sudah seperti apa? Ya, memang gini, untuk produksi padi ya, beras alhamdulillah kita masih aman ya. Masih relatif aman, dan kemudian untuk tanaman pangan yang lain, misalnya kedelai ya, palawija, kita ini masih kurang karena produksi kita kan 400.000 tonan lah kira-kira itu. Sementara impor 2,5 juta ton. Nah, bawang putih misalnya, kita ini produksi 88.000 ton. Ya. Impornya sekitar 400.000 ton. Ya, sekitar itu kira-kira lah gambarannya itu. Artinya memang untuk bawang putih dan kedelai itu impornya lebih baik daripada produksi. Nah, terus bagaimana kontribusi IPB? Nah, IPB sudah punya teknologi pasang surut kedelai itu bisa produktivitas kalau nasional rata-rata 1,5 ton per hektar, kita bisa 4,6 ton per hektar, 3 kali lipat nasional, ya. Dan itu potensi lahan
rawa yang ada apa namanya yang ada di daerah di Indonesia itu ada 20 juta hektar. Katakanlah 5% aja yang dipakai. Berarti 1 juta hektar. Berarti kita tuh sekitar bisa produksi 4,6 juta ton. Itu Impor ketutup. Oh. Artinya di atas kertas kalkulasi itu mungkin. Ya. Hmm. Jadi kemudian kedua bawang putih. Hmm. Bawang putih itu kita bisa rata-rata nasional sekarang itu produktivitas sekitar 6 ton 7 ton per hektar. IPB sudah bisa 15 sampai 23 ton per hektar. Ya. Artinya kalau kita ambil 15 aja, ya, itu dengan luas lahan bawang putih 40.000 hektar misalnya, itu sudah bisa menutup. Karena kita impor kurang lebih sekitar berapa sih? Impor itu 600 sekitar 6 ya. Sekitar 400 atau 600 ribu ton ya. Itu bisa ketutup. 400 ribu ton, itu ketutup. Ya, karena itu produk-produk yang sering sekali krisis ya. Ya itu sumber inflasi. Iya, itu ya. Nah, untuk bawang putih itu kan menjadi devisa ya. Nah, kemudian memang sekarang itu yang harus kita bangun itu adalah kemandirian pangan untuk bisa mensubstitusi produk-produk impor. Nah, misalnya gini, kedelai ya, kedelai kita sebenarnya produksi bisa. Iya. Tapi kita IPB juga menyiapkan substitusinya dengan namanya kacang tunggak. Jadi kalau pernah makan itu nggak? Makan apa namanya? Makan krecek, gudeg. Iya. Ada krecek kan? Oh iya. Itu ada kacangnya kan? Iya. IPB membuat kacangnya itu supaya putih. Kita dengan teknologi kita buat putih, kemudian kacang itu sama dengan kedelai. Taste-nya sama kedelai. Ya, kita sekarang produksi tidak, sehingga para pengrajin tempe nggak perlu lagi harus bergantung pada kedelai, bisa kacang tunggak. Nah, sekarang kita produksi kacang tunggak dengan model tumpang sari ya, dengan tanam-tanaman lain. Itu sudah kita produksi sekarang. Nah, sekarang itu satu itu. Kemudian kedua, kita tuh punya potensi sagu luar biasa. Terutama di timur ya. Kan impor gandum itu luar biasa, tepung untuk gandum. Iya. Kita ini punya potensi singkong, punya potensi sagu, ya. Kita punya potensi sukun. Semua itu bisa dibuat untuk mie. Jadi kita tuh mie itu nggak perlu dari gandum. Ya. Kemudian kita tuh tidak perlu lagi beras tergantung dari padi. Kita punya beras dari jagung, beras dari singkong, beras dari sagu. Dengan teknologi bisa dibuat dengan mirip beras padi. Ya. Sekarang kita bangun lagi beras dari rumput laut. Rumput laut bisa dibuat beras. Ya. Nah, jadi sebenarnya sekarang substitusi impor itu menurut saya harus didorong. Jadi satu, inovasi yang mendorong produktivitas tadi dengan varietas baru, dengan teknologi budaya, kemudian inovasi untuk substitusi impor supaya menekan impor gandum. Saya usulkan kepada pemerintah gini, impor gandum itu memang tidak mungkin di stop. Ya, kita butuh mie instan, kita butuh roti, butuh macam-macam. Kita menghabiskan devisa luar biasa besar. Tapi kita kan boros devisa, sehingga yang kita lakukan apa? Yang lakukan adalah bagaimana ada kebijakan rasio. Kebijakan rasio itu adalah kalau 10 ton impor, ya 1 ton dong lokal dari produk-produk diversifikasi tadi. Kalau sudah kapasitas bagus, 10-2, 10-3 lama-lama bisa 1:1. Jadi kalau Anda impor 10, ya harus 10. Ya, lama-lama kan gitu. Kalau dengan kapasitas kita yang belum ini, 1 dulu misalnya gitu. Harus dihitung betul. Tapi itu kan ada afirmasi untuk produk-produk lokal. Karena begitu kita ada afirmasi produk lokal, bahwa importer gandum harus membeli produk-produk lokal. Nah, produk lokalnya berarti kan desa hidup. Ekonomi hidup, tumbuh. Artinya apa? Neraca jam kerja, ini kan Habibie kan ada neraca jam kerja. Jadi neraca jam kerja itu positif. Kalau kita ini hanya menjadi konsumen terus, importir terus, neraca jam kerja kita negatif. Artinya jam kerja produktif itu dimiliki oleh negara lain. Iya, betul. Artinya idle ya. Nah, oleh karena itu kita ini harus mulai berpikir bagaimana inovasi untuk produktivitas dan inovasi untuk substitusi impor. Namun ini bentar, tadi saya balik dulu. Beras kita aman? Beras kita sampai saat ini dengan resources yang ada, dengan lahan dan seterusnya. Memang dengan penduduk kita yang 270 juta ini. Sampai saat ini data menurut pemerintah masih aman, tapi harus diwaspadai karena konversi lahan tidak di stop. Konversi lahan di mana? Kan itu kan konversi lahan pemerintah daerah. Nah, IPB pun menyiapkan instrumen untuk memonitor konversi lahan
Iya. hutan mau konversi lahan sawah seminggu yang lalu. Jadi kalau Bang Azharin adalah bupati di Jawa Barat misalnya, bupati Bogor boleh, atau bupati Jawa Barat, atau bupati dimanapun lah, pokoknya itu ingin tahu minggu lalu berapa sih sawah saya yang terkonversi, dalam waktu 10 menit bisa. Teknologi kita. Nah, itu kan untuk early warning system. Ya kita sampaikan kepada pemerintah, tolong ini dipakai teknologi ini supaya mengendalikan konversi. Cuma masalahnya kan pemerintah di mana-mana selalu berpikir kan ini kan ada investasi datang untuk perumahan, tekanan penduduk. Memang ya itulah. Tapi itu untuk lahan itu menjadi satu, lahan penting. Kedua adalah pendampingan teknologi. Jadi salah satu persoalan masa depan produksi padi ini sangat juga diganggu dengan konversi lahan itu. Iya, satu konversi lahan. Dua, ini pengalaman kami di sini di Jawa Barat ini, petani-petani kalau kita dampingi dengan serius, dengan tepat, itu produktivitas naik 1,5 ton per hektar. Jadi kalau produktivitas dia itu misalnya itu 5 ton per hektar, dia bisa 6,5 ton per hektar. Dengan varietas yang benar, dengan pemupukan yang benar, dengan pengairan yang benar, macam kita dampingi, mahasiswa turun mendampingi, itu bisa naik. Nah, jadi memang tantangan ke depan adalah bagaimana satu pendampingan teknologi, terus teknologi sendiri juga harus diimprove, banyak varietas yang harus dilahirkan. IBB kita sudah varietas. IBB sudah berapa varietas? Total kan 70 varietas ya. Tapi untuk padi kita ada IBB 3S, sekarang 4S yang sudah 12 ton per hektar. Kita panen sama Pak Presiden, saya di Malang ya. Dan banyak di Jawa Timur kita praktekkan, kita sebar di Jawa Timur dan sekarang sudah di 26 provinsi. Ada lagi sekarang varietas IBB 9G untuk padi koko. Nah, itu untuk padi koko ini kita untuk lahan kering. Itu sudah sampai 12 ton per hektar juga. Nah, saya sampaikan kepada pemerintah agar ini kita mapping. Perguruan tinggi itu punya banyak inovasi yang harus dimanfaatkan. Nah, kan tugas kami kan tentu perguruan tinggi tugasnya adalah meriset, mendidik orang kan gitu. Tapi mengembangkan nasional kan bukan tugas kita. Tugas kita kan piloting, prototype gitu-gitu dan sebagainya. Ketika keterbatasan resource yang kita miliki ya harus bersama-sama. Iya, jangan sampai inovasi buat inovasi ya. Nah itu, inovasi harus bermanfaat. Makanya saya selalu sampaikan pada dosen di IPB, banyak-banyaklah bersentuhan dengan realitas, bersentuhan dengan masyarakat. Supaya apa? Supaya mendapatkan feedback, riset apa yang diperlukan sehingga memberikan solusi. Karena ya itulah yang harus kita lakukan, inovasi untuk solusi. Impor pangan itu misalnya terutama yang lain beras itu kaitannya dengan nasib petani seperti apa? Ya, jelas kalau impor pangan, gini Pak, kalau kan tergantung komoditinya apa, produknya apa. Kalau impor garam pada saat petani mau panen, ya jelas bermasalah. Impor beras pada saat petani panen, jelas bermasalah. Ya gitu loh. Jadi memang saya kira perlu timing yang tepat, ya. Dan kita perlu data yang akurat. Data yang akurat, apakah benar-benar kita kurang sehingga kita perlu impor? Nah, sehingga sekarang ada Badan Pangan Nasional. Itulah kesempatan kita untuk memperbaiki data-data supaya lebih akurat. Kita benar-benar untuk membuat data ini lebih bisa dipercaya. Dulu kan data ada di mana versinya. Sekarang data satu BPS. Dan sekarang ada Badan Pangan. Nah, Badan Pangan itulah yang akan mengendalikan, mengatur mana yang diimpor, mana yang tidak impor. Kemudian saya sudah pesan juga, selain akurasi data, kemudian kita itu impor benar-benar kalau kita ini benar-benar kurang. Kemudian yang kedua, timing yang tepat. Kurang pun kalau timingnya tepat berbahaya juga. Harga jatuh di petani, kasihan. Ya itulah. Nah itulah karena sehingga memang kita berharap bahwa ya impor ini jangan dijadikan sesuatu yang perburuan rental lah. Mafia. BB punya concern bahwa keberpihakan terhadap masyarakat di desa ini sudah keniscayaan. Sehingga memang mau tidak mau Indonesia akan maju ke depan dengan kemajuan agromaritim menjadi pilar ekonomi nasional. Ya nggak bisa tidak. Keberpihakan pada pelaku-pelaku itu harus dilakukan. Bagaimana dengan persoalan minyak goreng kaitannya dengan sawit? Ya, saya kira minyak goreng sawit itu ini kan persoalan ekonomi politik. Lahan kita, kemudian potensi kita, kemudian realitas yang ada. Ya, produksi sawit kita kan besar sekali. Ya. Memang kemarin kan faktornya faktor harga. Di mana ada disparitas harga,
problem selalu muncul. Itulah yang harus, itu kan sebenarnya masalah rutin ya. Di mana ada disparitas pasti ada masalah. Nah, dan saya kira kebijakan kemarin bagus dari sisi teknologi ya. Sisi teknologi itu juga perlu teknologi sederhana yang dimiliki oleh masyarakat yang ada di sekitar sawit. Sehingga masyarakat untuk mengolah itu tidak tergantung pada perusahaan besar. Jadi sehingga bisa mengolah sendiri, bisa lebih mandiri. Kan dia menjual ke perusahaan besar ya, dan kemudian dia juga pembeli minyak goreng juga kan, dia konsumen juga. Dia nggak hanya produsen, tapi dia konsumen. Nah, karena dia konsumen, dia juga kena dampaknya juga. Nah, oleh karena itu, ini perlu solusi itu. Kemudian yang kedua, ya saya kira kebijakan dengan penyetopan sementara, saya kira saya setuju dan saya kira itu bagus untuk ini. Karena ini minyak goreng ini kan vital sekali, Pak. Semua orang menggunakan minyak goreng dan implikasinya multiplier efeknya besar ketika terjadi. Dahsyat sekali. Nah, sehingga sebenarnya itu kita minyak goreng kan cukup, bukan nggak cukup, tapi kan itu diekspor di mana-mana. Makanya ketegasan pengawasan ini menurut saya sangat penting mengawasi itu. Itu sektor pertanian. Bagaimana sektor kelautan? Sektor kelautan perikanan kita ini kan Bu Susi sekarang sudah mengeluarkan kebijakan dulu anti kapal asing dan sebagainya dan sudah bagus dulu untuk merecovery sumber daya. Sumber daya kan sekarang semakin pulih, semakin bagus, semakin ini. Memang sekarang diperlukan adalah satu, untuk perikanan tangkap butuh investasi dalam negeri. Investasi orang untuk industri kapal untuk bisa memanfaatkan potensi perikanan kita. Kedua, untuk budidaya memang butuh teknologi. Dan budidaya yang canggih-canggih itu memang saat ini Norway ya, Taiwan, Jepang itu budidaya itu, dan budidaya itu memang harus milih-milih. Memang saat ini Indonesia masih dominasi budidaya rumput laut. Rumput laut kan dibiarin aja tumbuh, Mas. Nah, cuma persoalan di kita itu satu, teknologi hulu yang memang di era 4.0 kan sekarang harus semakin orang tambak itu sekarang sudah dikendalikan oleh handphone semua. Mau pakannya, mau ngecek kadar oksigen berapa, semua kelompok semua di sini semua HP. Itu lebih efisien. Sekarang teknologi semakin lebih efisien. Nah, justru sekarang yang menjadi masalah adalah proses hilirisasi. Nah, proses hilirisasi ini memang kita hilirisasi itu kan kita lihatnya per komoditi, Mas. Nggak bisa digeneralisasi karena misalnya rumput laut itu kan kita hasilkan keragenan ya. Jadi produk-produk itu kemudian kita ekspor ke berbagai negara, kemudian mereka ekspor kembali ke Indonesia ketika sudah jadi. Itu kan dengan harga yang jauh lebih mahal. Karena added value mereka miliki. Nah, mereka itu menciptakan added value untuk rumput laut ya. Nah, sekarang rumput laut itu kan bisa banyak hal. Satu, misalnya untuk agar-agar, untuk kosmetik, banyak bisa. Kemudian sekarang itu kalau di Cina, di Tiongkok itu sekarang rumput laut untuk baju. Jadi baju itu berasal dari rumput laut, ya. Dan kemudian rumput laut itu juga sebagai bahan baku untuk stabilitas pesawat terbang. Rumput laut? Iya, jadi pesawat terbang itu bisa stabil terbang. Itu yang cerita Pak Habibie, bukan saya. Pak Habibie cerita sama saya, Pak Rektor, pesawat terbang itu bisa stabil, itu karena produk-produk perikanan. Loh, produk perikanan apa? Rumput laut. Itu bisa membuat stabilitas itu karena ada unsur-unsur rumput laut ada di dalam bodi pesawat. Itu yang membuat stabil. Nah, jadi kemudian juga kita harus mulai menggunakan sektor ini kan satu sumber pangan kedua energi mikroalgae, kemudian yang ketiga harus kita pikirkan tentang farmasi. Obat-obatan kita itu luar biasa, saat ini 90% masih impor, padahal potensi keragaman hayati kita itu luar biasa, khususnya dari laut, dari teripang, dari untuk proses bioteknologi itu kita bisa obat-obat dari laut itu luar biasa. Ya, bahan baku obat di Indonesia ini kan impor. Makanya kita kan banyak. Makanya kita ini persoalan ekonomi politik. Persoalan ekonomi politik harus kita pecahkan agar kita punya kemandirian dalam bidang kesehatan. Kedaulatan kesehatan itu menjadi keniscayaan menurut saya. Jadi kedaulatan kesehatan itu basisnya apa? Pertanian. Jadi kedaulatan kesehatan itu basisnya adalah pertanian, karena salah satu entry point terbesar, salah satu faktor terbesar dalam isu kesehatan kan isu obat yang mayoritas impor. Padahal kita punya bahan bakunya. Pertanian, tanaman kehutanan, perikanan, produk-produk di laut luar biasa. Ini kalau kita mendongkrak, membuat satu mapping ya, membangun kedaulatan kesehatan dari pertanian, dari agromaritim, itu harus kita lakukan.
roadmap-nya seperti apa, desainnya, sehingga muncul investasi apa yang diperlukan sehingga untuk menyetop arus impor untuk obat-obatan itu. Ya. Nah, kemudian kita juga teknologi dari bidang kelautan itu sekarang sudah mulai berkembang lagi. Sekarang itu Pak, IPB sudah menemukan pelapis pesawat terbang, pesawat tempur, supaya anti radar itu dengan kulit udang, citosan. Kulit udang? Kulit udang, citosan. Jadi kulit udang itu bisa menjadi pelapis untuk pesawat tempur agar anti radar. Nah, ini kan biomaterial. Iya. Ini biomaterial. Jadi sekarang itu memang misalnya jadi produk-produk tadi rumput laut bisa menjadi garam dari rumput laut sudah bagus. Beras dari rumput laut sekarang sudah berkembang. Ya, dari rumput laut itu sudah bisa macam kosmetik dan sebagainya. Nah, sehingga gini, Pak. Dan itu semua ada di sini. Ada di Indonesia semua. Nah, sehingga sumber ekonomi berbasis pada agromaritim itu kalau kita garap hulu hilir secara komprehensif, selesai masalah ekonomi kita. Tidak hanya selesai, artinya apa? Rakyat akan banyak terlibat. Itu yang disebut dengan pembangunan dengan pemerataan, pertumbuhan melalui pemerataan. Jadi pemerataan partisipasi pembangunan, kan orang-orang ikut semua membangun, ikut produksi, ikut macam-macam, rakyat banyak menikmati. Karena apa? Karena memang itulah produksi yang rakyat itu sehari-harinya dilakukan dan sesuatu yang dekat dengan kehidupan dia, ya kan? Bukan sesuatu yang jauh, industri elektro. Oke sih, saya bukan bagus itu loh. Tapi hanya orang yang skill tinggi yang bisa masuk sana. Gitu. Dan itu kan sesuatu yang sifatnya foodless industry. Foodless industry itu apa? Industri bisa dipindah-pindah seenaknya kapan aja. Tapi kalau industri pertanian nggak bisa karena bahan baku di sini. Sehingga tidak mudah orang investor itu mau besok ngancam, besok saya mau pindah gitu, nggak bisa. Mau pindah bahan baku dari mana? Anda tuh produksi di sini, bahan bakunya di sini kok. Nah, kira-kira itu. Nah, ini luar biasa ya. Dan tadi tentang pertanian, tentang perikanan ya, dan juga tentang kesehatan kaitannya dengan pertanian. Kalau kita melihat ya saat ini dunia pertanian, perikanan ini sepertinya kurang menarik bagi anak-anak muda, bagi kaum remaja. Ini harusnya seperti apa supaya ini bisa menarik, bisa populer di kalangan mereka, supaya mereka juga nanti misalnya setelah lulus dari IPB bisa kembali jadi betul Mas. Tadi maaf saya sedikit bicara soal tadi tantangan kita untuk produksi padi ya. Saat ini banyak orang berminat untuk masuk dunia pertanian. Milenial udah masuk, udah bagus. Tapi masuknya kan di hortikultur. Masuknya di trading. Iya. Tapi yang masuk di produksi padi, sawah minim sekali. Justru saya mengkhawatirkan soal produksi sawah ke depan itu karena masalah regenerasi petani sawah. Bukan petani untuk sayur-sayuran. Kalau sayur-sayuran sekarang teknologi hidroponik, aquaponik udah banyak kan? Dan sekarang banyak pelaku-pelaku baru, mahasiswa baru, bisnis itu udah banyak. Tapi yang nyemplung di sawah, sehingga sekarang itu kalau saya pulang mudik, lihat sawah. 10 tahun lagi siapa? Petaninya udah tua-tua semua ya. Siapa jadi petani? Karena itu memang mau tidak mau. Makanya tadi saya katakan teknologi 4.0 dan teknologi mekanisasi itu harus disiapkan dari sekarang. Karena apa? Sekarang rata-rata petani 48 tahun. 10 tahun lagi mereka 58 tahun. Anak-anaknya mungkin tidak mau jadi petani. Tidak mau jadi buruh tani. Nggak mau jadi buruh tani lah apalagi. Mungkin dia mau jadi owner. Terus kalau buruh tani nggak ada, teknologi nggak siap, terus siapa yang ngerjain? Oleh karena itu memang mau tidak mau kesiapan teknologi dari sekarang harus diantisipasi untuk mengantisipasi regenerasi petani yang terhambat tadi. Satu itu. Kedua, kita butuh regenerasi petani dalam arti mendongkrak citra petani itu, karena tren di dunia memang harus diakui bahwa citra petani itu memang statusnya tidak seindah yang lain-lain. Karena di Jepang sendiri gimana? Di Jepang itu ada. Kenapa di Jepang itu terjadi krisis nelayan, terjadi krisis petani? Karena faktornya perempuan. Kok perempuan? Karena hasil survei membuktikan bahwa ternyata perempuan-perempuan Jepang tidak mau menjadi istri nelayan.
Jadi oleh karena itu, jadi ternyata selera perempuan berpengaruh terhadap regenerasi. Wah, itu dan ancaman. nelayan di sana. Ancaman itu. Itu survei nih. Ancaman Ini bagi bener, petani ini saya itu. baca datanya, waduh ternyata memang faktornya ternyata selera perempuan. Jadi kalau orang tidak mau menjadi petani, tidak mau menjadi nelayan di sana, takut nggak dapat istri. Wah, ini persoalan ini. Nah, ini faktor sosiologis karena Iya. menjadi nelayan, menjadi petani di Jepang subsidinya tinggi. Lebih tinggi gajinya pendapatan daripada kerja-kerja di sektor formal. Udah dijamin Iya. macam-macam. Tapi tetap orang nggak masuk lagi. Ada faktor sosiologis itu. Tapi kalau di Indonesia memang faktor bisa juga faktor sosiologis dan faktor ekonomi karena di sini memang orang mau masuk di dunia pertanian ya dengan segala risiko yang ada dengan struktur pasar seperti itu. Nah, tapi sekarang di era 4.0 kan sekarang orang mulai bergairah karena apa? Karena orang sekarang dengan mudah memotong rantai pemasaran. Karena apa? Karena semua serba platform. Iya. Ada Tani Hub, ada apa macam, ada Aruna, semua orang sekarang sudah menggunakan mau jual beli, mau beli mana-mana udah. Jadi sekarang orang semua mudah sehingga sekarang orang-orang muda sudah mulai tertarik di sana. Tapi ini perlu digejot lagi. Perlu didorong lagi untuk lebih kencang lagi. Dan salah satu hal yang harus kita pikir adalah pemerintah itu kan sekarang banyak mendorong program magang di Jepang. Magang di Jepang, magang di Taiwan, magang di Jepang di bidang pertanian ya, bidang nelayan dan sebagainya. Nah, mereka itu pulang ke Indonesia sudah punya skill, punya mental yang bagus. Kalau kerja di Jepang 3 tahun saya yakin lah mental yang bagus. Punya modal, kan gaji gede lumayan di sana. Nah, sehingga pulang diarahkan untuk menjadi pelaku-pelaku baru. Saat ini memang belum kelihatan ya program yang sistematis untuk menampung mereka baru pulang magang untuk diarahkan untuk menjadi pelaku-pelaku di sektor baru ini. Nah, inilah yang harus terus didorong. Nah, termasuk kami di IPB sekarang ternyata ada mahasiswa baru, kita lakukan talent mapping, minat bakat mahasiswa, 31% mahasiswa ingin menjadi pengusaha. 31% ingin menjadi pengusaha. Di bidang pertanian. Artinya kan itu bagus. Nah, sehingga saya sekarang di IPB bersama tim di IPB membuat namanya program tahun pertama mapping itu, kemudian ada pembekalan kewirausahaan, tahun kedua mulai business planning, tahun ketiga business mentoring, tahun keempat business incubation. Jadi ada inkubator bisnis untuk para mahasiswa yang memang ingin bergerak di bidang pertanian. Nah, ini kalau ini bisa kampus-kampus di Indonesia menerapkan itu, jadi kita mencetak pengusaha-pengusaha di kampus itu by design, bukan by accident. Selama ini kan orang menjadi pengusaha itu, satu karena IPK nggak cukup, kedua karena di PHK, ketiga mertuanya kaya, kan itu. Karena tiga itulah yang kemudian orang menjadi pengusaha. Nah, sekarang kita menjadi pengusaha karena orang ingin jadi pengusaha, dan itu harus difasilitasi sehingga kita punya leadership, entrepreneurship school. CEO School, Startup School. Jadi, nah sekarang kita bangun lagi ini pusat kewirausahaan mahasiswa di mana mahasiswa mau bisnis, ya disitulah ada co-working space, kan adu argumen macam-macam. Kita juga ada lahan yang bisa kita IPB yang bisa dimanfaatkan untuk latihan berbisnis, latihan untuk manfaatkan teknologi dan sebagainya. Nah, jadi itu hal-hal yang kita dorong dan kita selalu promosikan bahwa menjadi pelaku usaha itu sesuatu yang sangat mulia karena menciptakan lapangan kerja. Prof. Arief, tadi sudah sebegitu komprehensif ya, banyak hal yang ternyata bisa dibuat lebih populer ya, sektor pertanian tadi, kelautan dan sektor pangan. Dan persoalannya ternyata banyak. Kira-kira pemimpin seperti apa di masa depan ini yang bisa memecahkan persoalan-persoalan besar itu sehingga negara kita ini bisa lebih kompetitif dengan negara-negara lain terutama di kawasan? Kita cari pemimpin yang punya visi agromaritim, yang punya visi untuk menguatkan sektor agromaritim ini, sektor pertanian, perikanan, kelautan, peternakan, kehutanan dan sebagainya, dan sadar masa depan itu ada di bio, life di bio. Semua ke depan serba bio, ya kan, Mas? Kalau kita berbasis semua pada bio, berarti berbasis pada sesuatu yang sifatnya dari biomasa, dari tumbuhan, ada juga sumber dari perikanan, dari makhluk hidup ya. Berbasis pada bio itu justru sustainability kehidupan itu karena kekuatan bio. Karena apa? Karena barang-barang itu kan tambang akan habis, Mas. Tambang akan habis. Sebutkan yang non-renewable resources akan habis semuanya. Sekarang yang nggak habis apa? Yang nggak habis ya
yang renewable resources. Yang renewable apa? Ya tanaman, ya hewan. Itu yang renewable. Yang itu makanya saya katakan tadi, pertanian itu 1, pangan harus. 2, energi. 3, kesehatan. 4, biomaterial. Sehingga hal-hal apapun bisa diambil dari sektor pertanian. Sektor pertanian bisa menyelesaikan banyak masalah kehidupan ini. Sehingga kalau kita bicara sektor pertanian adalah masa depan, sehingga itu butuhkan riset-riset yang lebih kuat lagi untuk penguatan biomaterial. Sekarang Mas, kita menemukan rompi anti peluru. Dari apa? Limbah sawit. Oh. Limbah sawit yang sudah nggak dipakai, Iya. dibuat rompi anti peluru. Kekuatannya sama dengan baja dan sebagainya. Oh. Sekarang Iya. kita produksi helm Hmm. dari limbah sawit. Nggak Dan perlu- itu ada di sini. Nah, di sini sawitnya ada banyak, dan IPB sudah punya teknologi untuk helm dan kita sudah pasarkan sekarang. Nanti kan itu contoh biomaterial. Ya, jadi bahwa pertanian untuk biomaterial itu sangat menjanjikan. Oleh karena itu butuh riset yang mendalam soal itu untuk bisa sampai menemukan bagaimana pelapis pesawat citosan untuk anti radar. Itu kan butuh riset yang mendalam soalnya. Sekarang yang saya lagi penasaran soal bagaimana pertanian menyelesaikan masalah baterai. Iya, Karena iya, industri iya, ke depan yang paling selesai adalah iya, baterai. Betul. Bagaimana biomaterial untuk menyelesaikan masalah baterai, misalnya gitu. Nah sekarang ini kan tantangan luar biasa. Iya. Itu kan saya tantang para peneliti bisa riset soal itu. Bagaimana pertanian menyelesaikan masalah IPB baterai. sudah punya riset belum tentang itu? Sudah, tapi ini masih terus dikejar terus soal baterai ini. Dan kalau kita menemukan baterai organik misalnya, itu kan dasar sekali. Baterai dari pertanian, produk-produk itu. Nah ini dasar sekali. Nah sekarang kemarin ada juga anak SMA di Palembang kalau salah, menemukan teknologi kulkas tanpa listrik. Nah itu coba. Kulkas tanpa listrik. Anak SMA menemukan itu. Dari apa? Dari bio semua. Jadi memang orang semakin memahami dunia biologi, semakin dunia biosains, pertanian, perikanan, peternakan. Sebenarnya kita membicarakan masa depan. Jadi masa depan penyelamatan dunia bumi ini dari ini. Karena itu kita perlu manajemen resources. Hutan harus ditata, laut harus ditata, dikelola. Supaya apa? Supaya sustainability terjaga, supaya nggak rusak. Pertanian ditata, supaya sustainability terjaga. Itu kan butuh visi, Mas. Visi besar untuk membangun bangsa melalui sektor agromaritim ini. Profesor Arif Satria, Rektor IPB.